Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radio Malam yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Cara Abu Nawas merubah rumah sempit terasa luas. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap baginda. Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya ke kedai dan menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapi. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. "Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu," kata kawan Abu Nawas. "Baiklah, aku mempunyai rumah yang sangat sempit, sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit, sehingga kami tidak merasa bahagia," kata orang itu membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar. Begitu juga dengan yang lainnya. Sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas, dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang tersebut, "Punyakah engkau seekor domba?" "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," saran Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambahi penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Kalau begitu belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," kata Abu Nawas menyarankan kembali. Orang itu tidak membantah. Ia langsung pergi ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang tersebut datang lagi menemui Abu Nawas. Dan ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka. Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka jualah anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini," kata orang itu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu sekarang jualah unggas-unggasmu," kata Abu Nawas. Orang tersebut tidak membantah. Ia langsung menjual unggas-unggasnya.
Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu lagi. "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang itu dengan wajah ceria. "Baiklah kalau begitu, sekarang jualah domba itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Dengan senang hati ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu. Ia bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" "Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak ada lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, hai Abu Nawas," kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya, batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau sering berdoa?" "Ya," jawab orang itu. "Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah. Karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau, ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya." Ketika Baginda Raja diajak mengemis oleh Abu Nawas. Suatu hari saat Abu Nawas di rumah, tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap," kata salah satu prajurit. "Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja? Kenapa disuruh menghadap lagi?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Kami tidak tahu, Tuan Abu Nawas. Silahkan nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," jawab prajurit istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada perlu apa lagi Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengutarakan masalahnya yang selama ini mengganggunya. "Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu," tutur Baginda Raja. "Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas. Ada saudagar kaya yang kikir. Jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak," kata Baginda Raja menjelaskan. "Paduka ini kan seorang raja. Panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat. Kalau dia menolak, masukkan saja ke penjara. Pasti dia akan ketakutan," ucap Abu Nawas menyarankan. "Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak supaya dia bisa sadar tanpa harus aku paksakan? Aku yakin dia sebenarnya orang baik karena sebelum menjadi saudagar kaya, dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya," ujar Baginda Raja. "Baiklah Paduka, sebenarnya ini masalah yang mudah Paduka, tapi karena Paduka menginginkan cara yang bijak maka hamba butuh waktu 3 hari untuk memikirkannya," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memohon diri untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu dipenjara saja. Saudagar itu memang terkenal sangat pelit, bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja. 3 hari berlalu, tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung dipersilahkan menghadap Baginda Raja.
Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan caranya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, hamba sudah menemukan caranya, jawab Abu Nawas. Bagus, beritahu aku sekarang caranya, minta Baginda Raja. Tapi hamba tidak yakin Paduka akan bersedia melakukannya, timpal Abu Nawas. Apa caranya? Katakan saja, ucap Baginda Raja mulai penasaran. Caranya adalah hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis. Lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu. Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya, papar Abu Nawas memberitahu. Memangnya harus aku yang melakukannya? Apa tidak bisa diwakilkan? Tanya Baginda Raja. Tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya, jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu. Namun karena ingin menyadarkan saudagar pelit tersebut, akhirnya dia bersedia menuruti saran Abu Nawas. Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya itu dengan mengenakan baju layaknya pengemis. Setibanya di rumah saudagar kaya, mereka tidak langsung mendatangi rumahnya. Kita awasi dulu Paduka, tunggu saudagar itu keluar. Kalau kita ke sana sekarang, nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya. Kita pasti akan diusir. Percuma kita ke sana tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu, tutur Abu Nawas. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya saudagar kaya tersebut keluar dan duduk di teras. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja menghampiri saudagar kaya tersebut. Tuan, berilah kami sedekah, pinta Abu Nawas. Tidak ada, aku tidak punya uang receh, balas saudagar kaya itu dengan nada ketus. Apakah Tuan punya makanan? Kami lapar sekali Tuan, tanya Abu Nawas. Tidak ada, sana pergi kalian, jawab saudagar tersebut mulai emosi. Baiklah kalau begitu kami minta air putih saja Tuan, balas Abu Nawas. Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa, sana pergi kalian, jangan ganggu aku, bentak saudagar kaya. Di saat itulah Abu Nawas mulai akal cerdiknya. Kasihan sekali kalau Tuan tidak punya apa-apa. Kenapa Tuan tidak ikut saja sama kami? Kita mengemis bersama-sama Tuan, ajak Abu Nawas. Akibat perkataan Abu Nawas ini, saudagar kaya menjadi salah tingkah. Antara marah, tersinggung, malu bercampur aduk menjadi satu. Ia pun terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu. Dahulu dia adalah orang miskin tapi rajin bersedekah. Namun sekarang setelah kaya raya justru menjadi orang kikir. Wajahnya yang tadinya terlihat galak kini malah tertunduk lesu. Bagaimana? Apakah Tuan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya jangan lupa bersedekah dan bayar zakat. Kalau tidak mau sedekah mengemis sajalah seperti kami, tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menukil salah satu ayat Al-Quran tentang ancaman pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah. Seketika saudagar tersebut langsung meneteskan air mata. Astagfirullah, aku khilaf telah berbuat zalim, kata saudagar kaya itu sesenggukan. Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan kesalahanku. Mari masuk ke dalam, aku akan memberikan kalian makanan, ajak saudagar kaya tersebut. Tidak perlu, kami datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk menyadarkanmu, saut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Betapa kagetnya saudagar kaya itu karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri. Saudagar kaya itu pun langsung duduk bersimpuh memohon maaf kepada Baginda Raja. Sejak kejadian tersebut, akhirnya saudagar kaya itu rajin sedekah dan taat membayar zakat.